Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ini sudah kita belajar untuk niat wudu. Dia diniatkan. Ainal mahallun niyah? Di mana tempat niat? Di dalam dalam hati. Dikala kita ingin membasuh muka, wajah, rukun wudu, ya. Sini sudah pelajari kemarin rukun wudu dan sunnahnya. Sunat wudu sudah kita pelajari. Nah, pada malam hari ini kemarin juga kita masalah istinja. Sudah beristinja udah ya. Wal istinja wajib minal baul wal ghaid sudah ya. Cara bagaimana kita beristinja, mensucikan najis, air kencing atau kotoran yang keluar. Ya. Tinja apa namanya? Ya. Nah, malam hari ini kita membahas perkara-perkara yang mengakibatkan hadas kecil. Hadas kecil. Apa perkara itu? Ada yang tahu? Apa perkara yang membatalkan wudu? Kan? Keluar angin. Kalau kita keluar angin dalam sholat, lanjutkan sholatnya atau kita keluar dari shaf? Keluar dari shaf. Keluar dari bunyi tidak bunyi, dia tetap harus keluar. Yang pura-pura malu nih, ditekan sedikit jadi nggak bunyi, baunya satu jamaah. Bagaimana caranya? Kalau sudah kentut maka kita keluar mencari tempat yang lenggang untuk keluar, yang mudah. Kalau ada di samping, ke tempat yang mudah. Jangan banyak mengganggu jamaah lain yang lagi sholat. Yang lebih mudah, mana yang lebih mudahnya? Nah, walladzi yanqidul wudu sitata asya'in. Berapa hal yang bisa mengakibatkan batalnya wudu? Berapa perkara? 6 perkara. Yang pertama, kharaja mina sabilaini, keluar dari 2 jalan, depan maupun belakang. Sabilaini, 2 jalan. Apa keluar dari depan? Kencing. Dari belakang? Ya, keluar angin, ya. Apa yang keluar dari depan dan dari belakang, apa saja, ya. Maka kalau keluar, maksudnya di sini adalah pipis, ya, keluar kencing atau kita keluar kotoran, ya. Kemudian juga kalau keluar sesuatu yang lainnya juga, ya keluar apa sajalah yang keluar dari keduanya. Wan naumu ala ghairi hay'ah, ya ghairi hay'ah mutamakkin, artinya kita tidur tetapi tidurnya dalam keadaan tidak tetap. Kita nggak sadar diri, sebagaimana kita umpamanya duduk waktu kita menjelang sholat jamaah atau sholat Jumat, ya, rupanya ketiduran kita, tapi sudah nengok sana,
Udah ini sudah enggak duduk, satu enggak menetap. Maka kita enggak tahu apa keluar, kentut dan sebagainya. Kalau ini ghairu mutamakkin, enggak menetap di satu tempat duduk, atau duduk sudah apa ketiduran, atau duduk sudah bersandar enggak menyadarkan diri. Nah, maka bagi orang ini batal wudunya, maka wudhu lagi. Maka Ustaz perhatikan santri yang duluan datang masjid umpamanya menjelang sholat subuh, kemudian dia bersandar di belakang di dinding, atau dia bersandar fijidar di dinding, atau di aimat tiang. Bagi kita tanda bertiang lalu kita duduk, kemudian tidak sadarkan diri, bergoyang-goyang, tidak menetap, maka bagi orang ini wudunya batal walaupun dia sudah wudu tadi, maka dia keluar lagi untuk wudu. Mengerti? Nah, kemudian zawalul aqli bisukar. Gimana maksudnya ini? Hilang akal karena mabuk. Ya, hilang akal karena mabuk atau sakit, awil marad atau sakit. Kalau hilang akal dah batal wudunya. Atau keadaan mabuk. Aw marad. Walamsul rajul al-mar'ah ajnabiyah min ghairi ha'ilin. Menyentuh perempuan ajnabi yang enggak boleh kita sentuh, ya, kalau sama ibu kita enggak masalah, kalau sama kakak enggak masalah, ya, tapi dengan orang lain tidak boleh tanpa ada lapi. Tetapi beda kalau orang tawaf. Kalau berada di Ka'bah, itu kita sedang tawaf, itu yu'fa, dimaafkan. Karena tidak mungkin enggak batal karena terdesak-desak di situ. Orang tawaf waktu melakukan ibadah umrah atau haji. Maka di sini walaupun ada wujuh khilaf, ada perbedaan pendapat ulama, tetapi kita mengambil pendapat Imam Syafi'i kalau umpamanya dengan perempuan ajnabi, ya, orang yang boleh kita nikahi, perempuannya kita tanpa ada lapik, maka batal wudu, maka kita harus wudu lagi. Mengerti ya? Kemudian mashul farjil adami bibatinil kaffi, menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Ya, kita menyentuh kemaluan kita dengan telapak tangan ini. Ya, dengan telapak tangan bagian dalam. Ini bagian dalam. Batal wudunya. Ya, kalau tersentuh ini batal. Kemudian juga masul halqi wa masul halqatid dubur alal jadid. Ya, kita menyentuh kawasan sekitar anus, dubur. Itu juga batal wudunya alal jadid. Ini pendapat jadid Imam Syafi'i. Kalau dikata qaulul qadim, pendapat Imam Syafi'i pada waktu beliau berada di ini ada qaulul qadim, ya, berarti Imam Syafi'i berada di Baghdad, Irak. Kalau qaulul jadid, pendapat Imam Syafi'i sudah hijrah ke mana? Ke Mesir. Itu qaulul jadid, pendapat baru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada dua pendapat, qaulul qadim dengan qaulul jadid. Saya sebutkan tadi,
Apa saja hal-hal yang membatalkan wudu? Keluar apa namanya? Keluar kharaja minas sabilaini. Keluar sesuatu dari baik depan maupun belakang. Air kencingkah kita keluar, manikah dia keluar, apapun dia yang keluar dari depan di belakang, maka batal wudunya. Kalau udah batal, kalau keluar mani, kemudian ini juga sudah wajib mandi, itu sudah menjadi hadas besar. Tapi ini yang Ustaz maksud juga, kalau keluar dari depan maupun belakang, maka bagi kita harus keluar dari sedang sholat, membatalkan sholatnya, kemudian berwudu kembali. Ini batal wudu. Yang maksud batal wudu tadi baik kentut maupun angin maupun pipis. Kemudian yang kedua apa? Wan naumu ala hayatil mutamakkin. Apa? Tidur yang tidak menetap. Wa zawalul aql bisukar awil marad, hilang akal karena mabuk atau sakit. Gila, hilang wudunya. Ya, atau mabuk, mabuk, teler, ya, tulang juga, wudunya, batal wudunya, ya. Kemudian apa lagi? Lamsul rajul al mar'ah ajnabiyah. Apa? Ya, min ghairi hailin. Jadi apanya? Menyentuh perempuan ajnabi, ya, yang bisa kita nikahi, ya, tanpa ada apa? Ada lapis, maka batal wudunya. Sentuh batal wudunya. Walaupun ada pendapat ini menyentuh yang menimbulkan syahwat, itu batal wudu. Ada pendapat seperti itu. Kemudian apalagi? Ya, menempuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian menyentuh apa lagi? Apalagi? Menyentuh kawasan sekitar tubuh. Itu juga batal wudunya. Mengerti? Ya. Coba sebutkan sekarang, siapa yang bisa menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudu? Ayo, qum, berdiri. Qum, ban. Kun ha anaza. Katakan ini saya. Ayo, laqad syaratu. فضل من سيقول أيها من سيقوم فضل هنا تعال أيها فضل من siapa sebutkan أيها من السنة الثانية يمكن من يمكن ثالثة يمكن رابعة أيها فضل. Ayo, ini ada tadi. Siapa itu tangan? Ayo, 17 ya. So apa? Tan. Ayo faslin anta. Ayo faslin. Sani ba? Awal ba? Ayo, fadal. Walladhi yanqidul wudu. Hal yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Uzkur salasan yumkin. Ayo, fadal. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, mengeluarkan sesuatu dari 2 arah. Keluarnya sesuatu dari 2 arah. Ayo. Apa suara? Dari depan? Dari depan dan dari belakang. Ayo, fadal. Summa. Yang kedua, tidur yang tidak tetap. Ya, tidur yang tidak
Aywa, summa salisan. Yang ketiga, menyentuh perempuan yang bukan mahram, yang tidak ada lapiknya. Tanpa ada lapiknya. Salasan yakfi. Oh, rabi'an. Yakfi. Aywa. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Aywa, summa ma'nahu. Yang kelima, hilang akal. Kakak. Contohnya mabuk atau sakit. Sakit, aywa. Hilang akal karena mabuk atau karena sakit. Aywa, summa. Yang keenam, menyentuh sekitar bagian dubur atau anus. Aywa, fadal. Jayid, aywa sih. Aywa, mumtaz. Aywa, syukran. Masmukah? Raja Farza Raja Farzal Nakila. أيوة من أين جئت يا أخي؟ من أين جئت؟ من تونغ. أيوة يمكن أبوك أو أمك هذا يشاهد هذا إن شاء الله. ما تقول لأبيك؟ ما تقول لأبيك؟ يمكن يشاهدك هذا. أيوة ماذا تقول لهما؟ أيوة تفضل أيوة اجلس. ممتاز. أيوة هذا ما نستطيع أن نتعلم في هذه الليلة السعيدة المباركة. عسى أن ينفع لنا كل ما تعلمنا في الدنيا والآخرة. ونستأخر درسنا بقراءة كفارة المجلس. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا. نستمر إن شاء الله في الأسبوع الآتي. وأخيرا أقول لكم شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.